semuanya, perkenalkan nama saya Sally Monica dengan NPM 2307123775. Saya Rex Yana Manisan dengan NPM 230712390. Saya Tirta Rabisa Satewira dengan NPM 230712380. Kami dari kelompok Animal. Tema dari aplikasi yang kami kembangkan adalah pariwisata, dan kami mengambil dan untuk memfokuskan aplikasi kami kepada kebun binatang, yaitu kebun binatang Gembira Loka. Apa sih kebun binatang itu? Kebun binatang atau Suaka Marga Satwa adalah suatu tempat di mana hewan atau satwa-satwa dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada masyarakat atau pengunjung-pengunjung. Kebun binatang bisa dijadikan untuk tempat rekreasi ataupun tempat penelitian dan tempat untuk liburan keluarga dan lain-lain, untuk bersenang-senang, sambil melihat satwa-satwa. Untuk berdirinya Kebun Binatang Gembira Loka sendiri merupakan ide dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933 yang ingin mendirikan sebuah tempat rekreasi yang kemudian akan diberi nama Kebun Rojo. Ide dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tersebut akhirnya direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan bantuan Insinyur Karsten yang merupakan arsitek berkebangsaan Belanda. Insinyur Karsten kemudian memilih tempat di sebelah barat Sungai Winongos karena dianggap tempat tersebut paling ideal untuk sebuah tempat hiburan. Namun dikarenakan Perang Dunia Kedua dan kependudukan Jepang di Indonesia, pembangunan kebun binatang ini diberhentikan. Pada saat proses pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta kembali menuju Jakarta pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua, tercetuslah ide untuk membangun sebuah kenang-kenangan berupa tempat hiburan untuk masyarakat Yogyakarta. Ide tersebut dicetuskan oleh Januis Mati dan Hadi SH. Ide tersebut tentu saja mendapat sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta. Namun realisasinya masih belum dirasakan hingga pada tahun 1953 dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka yang diketuai oleh Sri Paduka KGPAA Paku Alam ke-8. Realisasi pembangunan Kebun Rojo mulai dirasakan oleh masyarakat. Selang beberapa tahun kemudian, KGPAA Paku Alam ke-8 menunjuk Tirto Winoto untuk melanjutkan pembangunan Gembira Loka. Terpilihnya Tirto Winoto untuk melanjutkan pembangunan Gembira Loka tentu saja disertai dengan alasan. Pertama, karena kecintaan Tirto Winoto terhadap alam, dan yang kedua karena minatnya yang besar terhadap pembangunan Gembira Loka. Setelah bergabungnya Tirto Winoto dalam pembangunan Gembira Loka, dapat kita lihat perkembangan yang pesat. Dapat kita lihat dari pada tahun 1978, koleksi satwa di Gembira Loka sudah mulai lengkap dan menarik banyak sekali pelanggan untuk berkunjung. Permasalahan-permasalahan yang kami temukan setelah meneliti kebun binatang Gembira Loka adalah: pertama, kami merasa tidak semua orang dapat membaca maps yang biasanya di-print di kertas ataupun di mading papan pengumuman di kebun binatang. Selain itu, untuk masa-masa liburan seperti Lebaran ataupun Natal Tahun Baru, kebun binatang Gembira Loka pasti sangat ramai, sehingga terkadang pengunjung malas untuk antri membeli tiket. Selain itu, pada kebun binatang Gembira Loka Zoo terdapat beberapa stand-stand menarik seperti stand interaksi mamalia, stand petting zoo, terapi ikan, dan beberapa lagi. Kami merasa stand tersebut perlu kami perhatikan lebih lagi agar pengunjung merasa lebih tertarik untuk mengunjungi dan mencoba stand-stand tersebut, seperti menambahkan reward ataupun memberi apresiasi pada pengunjung yang mengunjungi stand-stand tersebut. Solusi untuk permasalahan yang telah kami temukan adalah: pertama, untuk permasalahan yang tidak bisa membaca maps, kami membuat aplikasi kami ini. Terdapat maps yang seperti Google Maps di mana terdapat arah, titik pengunjung, dan titik temu, ataupun titik yang ingin dituju oleh pengunjung. Pengunjung dapat memilih satwa yang ingin dipilih untuk dilihat, sehingga maps kami akan menunjukkan arah menuju satwa yang dipilih. Misalnya ingin mengunjungi singa, maka maps kami akan menunjukkan jalan menuju singa. Atau jika pengunjung ingin mengunjungi wahana-wahana, maka pengunjung tinggal memilih wahana yang ingin dituju dan maps kami akan menunjukkan arah menuju wahana tersebut. Untuk tempat-tempat lain seperti toko souvenir, toilet, dan restoran, maps kami akan langsung menunjukkan jalan terdekat menuju tempat terdekat yang ingin kalian tuju. Misalnya ingin menuju ke toilet, maka maps kami akan menunjukkan jalur menuju toilet terdekat dari titik Anda. Untuk permasalahan mengenai malas mengantri saat pemberian tiket,
kami menyediakan fitur untuk pembelian tiket lewat aplikasi kami. Pengunjung tinggal melakukan pengisian data dan pembayaran. Saat sampai ke Gembira Loka, tunjukkan kode pembayaran atau kode pembelian dan akan langsung mendapatkan tiket sesuai yang dipesan di aplikasi. Untuk permasalahan mengenai stand-stand interaktif sendiri, aplikasi kami menyediakan fitur petualangan di mana jika pengunjung mengunjungi stand-stand interaktif dan melakukan challenge yang telah diberikan oleh penjaga, maka pengunjung akan mendapatkan poin. Nah, untuk poin-poin yang telah dikumpulkan tersebut dapat ditukarkan menjadi souvenir, tiket masuk Gembira Loka secara gratis, ataupun voucher restoran. Poin-poin tersebut bukan hanya dapat dikumpulkan melalui fitur petualangan, namun juga dapat dikumpulkan lewat belanja, apapun lewat aplikasi kami. Misalnya ingin membeli tiket wahana, maka Anda akan mendapatkan poin. Tiket masuk lewat aplikasi juga akan mendapatkan poin. Ataupun membeli makanan untuk memberi makan hewan-hewan pada zona petting zoo ataupun zona lainnya, akan mendapatkan poin pula. Jadi saat aplikasi dimulai akan ada opsi masuk, daftar. Di opsi masuk ini pengguna harus menginputkan email dan kata sandi. Dan di opsi daftar, pengguna harus menginputkan email, nomor telepon, username, dan kata sandi. Data-data tersebut akan diverifikasi. Jika gagal, akan kembali untuk menginputkan data-data tersebut. Jika berhasil, akan menuju ke menu utama yang berisi home, peta, belanja, dan akun pribadi. Di home ini terdapat opsi untuk petualangan, yang mana pengguna dapat menjalankan banyak misi-misi yang terdapat di Gembira Loka. Selanjutnya ada info satwa. Di info satwa ini akan terhubung dengan database web yang menjelaskan tentang jenis-jenis hewan yang ada. Selanjutnya, peta. Di peta ini, pengunjung dapat melihat di mana letak mereka dan petunjuk ke arah yang mereka tuju. Untuk wahana dan satwa terdapat database sendiri yang berisi tentang data-data wahana yang ada dan satwa-satwa yang ada, yang terhubung dengan Maps Gembira Loka. Selanjutnya ada belanja yang berisi tiket masuk, wahana, feeding, dan makanan hewan. Untuk wahana dan makanan hewan akan terhubung dengan database Gembira Loka. Di wahana ini database-nya akan berisi tentang macam-macam wahana yang ada. Dan untuk makanan hewan ini terdapat jenis-jenis hewan dan makanannya di database tersebut. Untuk selanjutnya, pengguna diminta untuk menginputkan nama, nomor telepon, email, jumlah, tanggal, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dilakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut akan diverifikasi. Jika gagal, akan mengulangi ke pembayaran lagi. Jika berhasil, maka akan muncul pembayaran berhasil. Selanjutnya, di akun pribadi terdapat info akun, poin, dokumen pelanggan, dan keluar. Di info akun terdapat info nama depan, nama belakang pengguna, tanggal lahir, email, dan nomor HP. Untuk poin, terdapat dua opsi, yaitu pakai poin dan history poin. Di pakai poin ini, poin yang sudah didapatkan dari misi sebelumnya dapat ditukarkan dengan merchandise dari Gembira Loka. Untuk sistemnya sendiri, jika poin mencukupi, maka penukaran akan berhasil dan akan memunculkan kode QR yang akan di-scan dan ditukarkan dengan merchandise. Untuk history point, terdapat info tentang pendapatan poin dan pemakaian poin. Di dukungan pelanggan, terdapat profil Gembira Loka yang berisi sejarah, visi, dan misi. Selanjutnya, kritik dan saran, yang mana pengguna diminta untuk menginputkan nama mereka, perihal, dan kritik dan saran. Selanjutnya, pusat bantuan. Di opsi ini terdapat pertanyaan Anda, set minimal, telepon kami, dan email. Dan yang terakhir, ada opsi untuk keluar. Jika opsi ini ditekan, maka akun akan terlogout dan aplikasi akan selesai. Oke, saya akan menjelaskan terkait mockup yang sudah kami buat. Di bagian awal, kita diarahkan untuk masuk bagi yang sudah mempunyai akun. Untuk yang belum mempunyai akun, diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Di bagian pendaftaran akan diarahkan untuk mengisi data, mulai dari alamat email, nomor telepon, username, dan kata sandi. Untuk mockup ini sendiri memiliki 4 fitur, mulai dari home, peta, belanja, dan akun pribadi. Untuk home, memiliki 4 bagian, mulai dari petualangan, info satwa, beli tiket, dan poin. Di bagian petualangan, ada 6 bagian, mulai dari petting zoo, terapi ikan, interaksi burung, interaksi reptil, interaksi gajah, dan edukasi satwa. Di bagian petting zoo ini merupakan zona untuk melakukan sebuah interaksi dan memberi makan dan berfoto bersama dan melakukan interaksi seperti menyentuh hewan yang terdapat dalam zona ini berupa keledai, kuda poni, kambing ceko, kalkun, dan alpaka.
Untuk petunjuknya, pertama, datangi setiap hewan yang ada pada list yang ada pada zona petting zoo. Kedua, temui penjaga stand dan lakukanlah interaksi sesuai instruksi penjaga yang mengawasi. Yang ketiga, jika semua list sudah dilakukan, tunjukkan pada penjaga untuk mendapatkan poin. Setelah itu, kita akan diberikan QR code untuk di-scan. Setelah di-scan, kita akan mendapatkan 1 buah poin. Begitu juga untuk semuanya. Lalu, untuk bagian info satwa ini, ada 6 bagian, mulai dari zona burung, zona cakar, zona mamalia, zona petting zoo, zona primata, dan zona reptil. Jadi, info satwa ini sendiri merupakan info terkait hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Selanjutnya ada peta. Di bagian peta ini ada 5 bagian, mulai dari info satwa, toilet, belanja, wahana, dan restoran. Jadi, peta ini sendiri merupakan petunjuk rute terbaik untuk lokasi yang ingin kita tuju. Lanjut, ada belanja. Di bagian belanja ini ada 4 bagian, mulai dari tiket masuk, tiket wahana, feeding, dan makanan hewan. Untuk tiket masuk ini sendiri, kita akan diarahkan untuk pengisian data terlebih dahulu, mulai dari nama, nomor telepon, email, jumlah, dan tanggal. Setelah itu kita akan diarahkan untuk pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan 1 buah poin. Selanjutnya ada tiket wahana. Di tiket wahana ini ada 7 bagian, mulai dari petting zoo, terapi ikan, interaksi gajah, ATV, bumper boat, speedboat, dan kolam tangkap. Selanjutnya ada feeding, lalu ada makanan hewan. Untuk makanan hewan ini sendiri ada 7 bagian, mulai dari satwa zona petting zoo, ikan zona terapi, satwa zona mamalia, satwa zona cakar, satwa zona reptil, satwa zona burung, dan satwa zona primata. Selanjutnya ada akun pribadi. Untuk akun pribadi ini tersebut memiliki 4 bagian, mulai dari info akun, poin, dukungan pelanggan, dan keluar. Untuk info akun ini berisi data-data pengguna, mulai dari nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat email, dan nomor handphone. Selanjutnya ada poin. Untuk poin ini merupakan poin yang sudah kita dapat dari hasil pembelian tiket. Untuk poinnya ini dapat ditukarkan dengan beberapa hadiah, mulai dari boneka kecil, boneka sedang, boneka besar, boneka tangan, pin, gantungan kunci, tumbler, topi, baju kaos, voucher restoran 30%, tiket wahana, dan tiket masuk. Jadi poin ini dapat ditukar sesuai dengan poin yang kita punya. Untuk histori poin ini tersebut merupakan pendapatan poin dari mana saja kita mendapatkannya. Lalu ada dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan ini berusia profil, kritik dan saran, dan pusat bantuan. Di bagian profil ini merupakan sejarah, visi dan misi dari kebun binatang tersebut. Lalu ada kritik dan saran, ini merupakan kritik pengguna dari aplikasi tersebut. Lalu ada pusat bantuan, yang terakhir ada keluar. Sekian penjelasan terkait mockup yang kami punya. Terima kasih.